Jadi oleh karena itu kita tentunya di sini mengharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum yang tentunya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Artinya jangan tebang pilih. Kemudian masalah moral, ya. Ini juga sangat ya menentukan maju mundurnya sebuah kota. Iya Pak. Baik itu remajanya, ya, kemudian orang tuanya, ya, ini semua akan mempengaruhi moral ataupun yaitu semangat kebaikan secara umum itu tentunya harus dihidupkan semangat beragama. Dengan semangat beragama, apakah itu agama Islam, agama Kristen dan sebagainya, sehingga moral, tingkah laku, perbuatan anak muda dan masyarakatnya bisa terhindar dari hal-hal yang melanggar hukum. Karena jika tidak itu dilakukan, ya terjadilah berbagai macam kejahatan yang hari ini kita lihat, ya, pencurian, ya, kemudian begal dan sebagainya. Ini tentunya karena minimnya mungkin ataupun kurangnya penegakan hukum tadi yang awal, seperti narkoba, ya, kemudian minuman keras, perjudian yang sangat merebak di mana-mana sehingga rusaknya akhlak dan moral. Nah, ini tentunya sangat harus diperhatikan agar anak-anak muda kita, remaja kita terhindar dari hal-hal yang buruk dan tentunya keamanan kita akan terjaga. Jika keamanan kita terjaga, maka kota itu ekonominya akan meningkat, ya, situasi kondisinya akan terjaga, ya, pembangunannya juga akan terjaga. Ini sangat mendukung semua. Maka keamanan sangat penting. Tentunya pemerintah dan penegak hukum harus tegas, tidak tebang pilih, dan tentunya jangan ada bermain di situ. Kadang-kadang kita ya beberapa kali mendapat laporan dari masyarakat, ya, pelaku-pelaku kejahatan itu ternyata ada backingnya, oknum-oknum di situ. Ada yang bermain di situ. Ya, betul Pak, betul. Bahkan ya aparat penegak hukum yang lain juga banyak terlibat di situ. Ini yang kita harapkan, ya, agar moral itu dijaga, ya, semangat beragama sehingga orang melakukan kejahatan itu ada takut. Itu paling dasar Pak. Iya, paling dasar. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Mungkin ini closing statement mungkin masing-masing dari Buya juga boleh dari Pak Pahala, dari Pak Istokama, karena ada 3 tokoh, mungkin dari 3 pendapat semakin banyak. Kira-kira untuk Buya, untuk Pak Pahala dan Pak Muslim Istiqomah, secara politis apa sih yang dikehendaki kota ini? Boleh Buya kasih penjelasan atau mungkin sekalian nanti kira-kira potensi apa yang bisa diambil gitu. Saya mungkin agak tajam ya, agak tajam. Secara politik itu yang paling menentukan kota ini kan cuman 3 lembaga saja. Yang pertama itu eksekutif, bosnya wali kota. Yang kedua legislatif, itu bosnya ketua DPRD. Dan yang ketiga yudikatif, berbagi antara kepala pengadilan, kemudian kepala polisi, dan kepala kejaksaan. Kalau ketiga ini bersinergi untuk kepentingan masyarakat, kota ini akan bagus. Tapi kalau ketiga-tiganya itu bekerja untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang paling menderita itu adalah masyarakat. Apa contohnya? Contohnya sudah dikemukakan oleh Pak Pahala tadi. Kata Pak Pahala, kalau APBD itu tubuhnya saja sudah tidak lagi mencerminkan anggaran yang sampai untuk kepentingan masyarakat, pastilah persoalannya akan menjadi masalah. Demikian juga kata Pak Muslim tadi, kalau APH-nya dari sektor yudikatif itu bekerjanya tidak didasarkan pada keinginan masyarakat, yang muncul adalah konflik. Masyarakat mau yang A dalam penegakan hukum, ternyata penegak hukumnya mau yang B, akhirnya nggak jalan. Dan terakhir saya penentunya eksekutif.
Eksekutif ini sebenarnya seperti yang kita pahami, memang harus orang yang cerdas juga berani. Memang kuncinya berani. Kalau penakut, tahu saja di wali kota. Apa contohnya penakut? Penakut itu kalau dia tidak kuat dengan tekanan orang sekitarnya, dia menjadi tidak independen. Seorang pemimpin yang tidak independen itu akan mudah dibodoh-bodohi orang kelompok-kelompoknya. Kenapa? Karena mereka akan menagih janji-janji ketika pilkada. Maka harusnya seorang pemimpin atau wali kota dia harus independen. Kalau dia tidak paham, dia harus berdiskusi dengan orang-orang yang paham. Tapi jangan mementingkan kelompok. Kalau sudah kelompok bakal berhabir itu. Itu closingnya saya kira. Baik, terima kasih Bu ya. Untuk dari closing dari Pak Palistorus, kira-kira pesan dari anak-anak muda sini Bu, Pak, ada anak muda untuk Kota Tebing Tinggi ini kira-kira apa Pak? Ya, yang pertama saya melalui kesempatan ini menyampaikan kepada penguasa-penguasa yang ada di kota ini, jangan alergi dengan kritikan yang ada. Itu penting memang Pak. Ya, itu. Yang kedua, kepada generasi muda, adik-adik saya, apalagi mahasiswa-mahasiswa, tentu kalau kita mau berbicara pembangunan, kalau kita mau berbicara kemajuan, ya harus dengan by data. Jangan membangun opini-opini yang tidak didasari oleh data. Atau cakap-cakap aja gitu Pak. Ya. Baru yang ketiga, ya harus action. Ya. Harus action. Jadi saya kasih contoh, pada tanggal 5 Juni yang lalu Pak Ustadz ini bertemu dengan saya, ya, bagaimana menangkap keresahan masyarakat terkait peredaran gelap narkotika. Terus kami actionnya melalui apa? Melalui menyatukan semua elemen-elemen masyarakat untuk menyatukan tekad bahwa memang narkoba itu merugikan masyarakat, menghancurkan generasi muda, kan gitu. Walaupun ada yang bilang jangan hanya cakap aja, sebenarnya ketika deklarasi itu udah bentuk action, karena mempersempit ruang gerak, kan gitu ya. Jadi saya kira ayo bersama-sama membangun Kota Tebing Tinggi. Jangan kita selalu mengatakan tebing tinggi tercinta, tapi kita tidak mau berkontribusi ya. Jadi satu biji pasir pun kalau kita berikan kontribusi untuk pembangunan Kota Tebing Tinggi ini pasti ada manfaatnya. Saya kira itu. Oke, dari Pak Muslim mungkin Pak, closing terakhir Pak, kira-kira Pak? Iya, baik, terima kasih. Tentunya penekanan sebagaimana disebut tadi, yaitu mari kita jaga akhlak dan moral, ya, terutama anak-anak dan generasi kita dan masyarakat kita, agar terhindar dari hal-hal yang merusak seperti narkoba tadi, judi, miras, kemudian LGBT dan sebagainya. Itu adalah penyakit masyarakat yang sudah sepakat itu melanggar hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu mari kita jaga, kemudian kita suarakan. Jangan hanya kita tidak suka kepada mereka, tapi kita diam ketika ada kejahatan itu. Ketika ada narkoba, ketika ada minuman keras, judi dan sebagainya, kita diam sehingga mereka semakin menjadi-jadi. Namun dengan kita menyuarakannya, kemudian kita saling bersinergi, kerjasama untuk menghentikannya dengan cara-cara yang prosedur hukum, maka insya Allah akhlak dan moral generasi akan terjaga dan insya Allah kota kita akan aman. Ya, amin. Nah, kalau sudah aman, insya Allah akan maju. Betul, amin. Insya Allah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat ketiga tokoh kita pada malam hari ini yang sudah memberikan pencerahan. Rasanya memang ini enaknya kalau kita berbicara sama tokoh, waktu itu nggak terasa Pak ya, rasanya kurang Pak ya, karena banyak yang akan dieksplor lagi. Tapi nanti mungkin di kesempatan lain kita undang lagi Pak dengan tema yang berbeda. Rasanya memang kita butuh pencerahan juga dari bapak-bapak sekalian yang sangat berpengalaman dan sebagai tokoh-tokoh yang diidolakan di tebing tinggi. Terima kasih buat Boya Hulik, buat Pak Palistorus dan Pak Muslim Istiqomah. Terima kasih, sehat selalu Pak, luas rezekinya Pak. Ya,
Oke, terima kasih Pak. Boleh kita kembali. Terima kasih Ibu ya, Pak Muslim. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat ketiga tokoh kita, ada Buya Holik, ada Bapak Paul Sitorus dan Bapak Muslim Istiqomah yang sudah memberikan pencerahan ya terkait dengan Kota Tebing Tinggi. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi suatu cambukan buat kita semua. Artinya kota kita maju, kita juga yang senang. Baik, kali ini saya akan kembali tampilkan talent kita. Kali ini juga spesial karena talent ini merupakan talent temuan dari Mangkubumi Studio Official. Masih muda belia yang memiliki suara emas juga. Langsung saja ini dia, Muti.